Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulsum dari kelas 5C PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model-model pengembangan kurikulum PAUD. Baiklah, saya mulai saja. Yang pertama, model pengembangan kurikulum PAUD terbagi menjadi 7 model, yaitu 1. Pengertian model kurikulum Repli Taylor. Model pengembang kurikulum ini dikembangkan berdasarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 langkah dalam kurikulum yang harus dilakukan untuk mengembangkan kurikulum ini, yaitu meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan. 2. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Pengertian model kurikulum TABAM. Dalam pengembangan kurikulum, TABAM mempercayai jika tujuan pembelajaran dapat tercapai tujuannya, maka guru harus lebih aktif dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah tersebut: yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru. Kedua, menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang ketiga, pengertian model kurikulum Bicep. Model kurikulum George A. Bicep dikembangkan pada 1976. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan atau pengajaran, dan pelaksanaan rencana itu sudah termasuk dalam pengajaran, yaitu 1. Menentukan area atau wilayah untuk persebaran kurikulum. 2. Menetapkan persolian. 3. Pengorganisasian. 4. Prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, pengertian model kurikulum Wheeler. Pengembangan ini menggunakan suatu proses yang setiap bagian dalam kurikulum tersebut saling berhubungan satu sama lain. Proses pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Menentukan tujuan dan tujuan khusus. Tujuan umum bisa merupakan tujuan bersifat normatif. 2. Menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa. 3. Menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Yang kelima, pengertian model kurikulum Olivia. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.